Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 8 dari alur Battle Through the Heaven kelanjutannya ini ya, yang berjudul Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Suning telah berhasil memberikan tubuh baru untuk Jiangya, dan saat ini Jiangya telah bangkit. Jiangya lalu berkata, Xiaoyan, aku ingin membunuhmu Xiaoyan. Kemudian Suning berdiri keluar dari kediamannya, dan dia melihat nama tim Fearless tersebar di seluruh kota saat ini. Jiangya, bakatmu memang kuat, tetapi kamu adalah aib terbesar aliansi dewa. Karena kamu telah kalah dari seseorang dunia bawah yang hanya berkekuatan bintang 2 Dausian saja. Kali ini jangan kecewakan aku lagi, ucap dari Suning. Setelah mendengar kata-kata Suning, niat membunuh Jiangya pun menjadi lebih besar lagi. Dan ketika Suning berbalik, dia melihat Jiangya sudah berdiri dan matanya memerah. Seolah-olah dia ingin pergi sekarang untuk membunuh Xiaoyan. Suning pun terkejut melihat itu. Sepertinya dia tidak pernah menyangka bahwa Jiangya bisa mengendalikan tubuh barunya hanya dalam waktu sesingkat itu. Ya, tampaknya bakatmu benar-benar hebat. Tadinya aku menyangka kamu akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa mengendalikan tubuh barumu itu, ucap dari Suning kepada Jiangya. Mendengar itu, Jiangya langsung berlutut di hadapan Suning. Terima kasih Tuan, karena Anda telah memberiku hidup yang baru. Kali ini aku pastikan akan bisa membunuh Xiaoyan itu, ucap dari Jiangya. Tetapi bagaimana jika dia masih memiliki kekuatan untuk membunuhmu? Tanya dari Suning. Tidak mungkin, kali ini aku pasti akan lebih kuat darinya, jawab dari Jiangya. Aku rasa itu tidak mungkin. Mengapa Anda pikir tidak mungkin? Jika Anda berpikir seperti itu, maka tubuh ini akan sia-sia saja. Aku pasti akan membuktikannya kepadamu Tuan, ucap dari Jiangya. Kali ini kamu jangan bertindak sendiri. Tunggulah sampai Liang Feng untuk membantumu. Karena aku tidak mau kamu mencoreng nama baik dari aliansi dewa lagi, ucap dari Suning. Tidak lama kemudian, Liang Feng pun datang dan dia langsung memberi hormat kepada Suning. Ingat, di kejuaraan dunia, aliansi dewa harus menang kali ini. Kalian harus saling melengkapi dan bekerja sama dengan baik. Jika kalian gagal, aku yang akan membunuh kalian, ucap dari Suning. Setelah Suning selesai berbicara, dia langsung melangkah pergi dari sana. Jiangya dan Liang Feng pun memandangi Suning yang terus pergi dari kejauhan, dan mereka pun akhirnya sedikit lega. Saudara Jiangya, kamu masih harus beradaptasi dengan tubuh barumu itu. Jadi tolong jangan merepotkanku ya, ucap dari Suning. Jiangya pun mengangguk mendengar itu, karena dia menyadari situasinya saat ini. Setelah beberapa saat, Xin Yu dan juga Wang He bergegas untuk melihat Jiangya yang telah bangkit. Xin Yu dan Wang He sedikit malu melihat itu, tetapi mereka adalah bawahan dari Jiangya. Jadi tidak ada cara lain untuk menghindarinya. Ayo kita pergi sekarang, ucap dari Jiangya. Mendengar itu, Xin Yu dan Wang He pun langsung mengikutinya dari belakang. Sementara itu di Aula Harimau Putih, tim Fearless telah berhasil mendaftarkan diri mereka. Setelah keluar dari Aula Harimau Putih, Xiaoyan dan yang lainnya pun berjalan menuju Aula Suzaku. Ketika Xiaoyan masuk ke Aula Suzaku, jumlah orang di sini lebih sedikit daripada Aula Harimau Putih. Xiaoyan berjalan maju dan mengeluarkan kartu energi dari tasnya. Saat Xiaoyan melirik kartu energi di tangannya, dia terkaget-kaget karena poin energi di kartunya tiba-tiba bertambah. Tetapi pada saat ini Xiaoyan tidak terlalu memikirkannya. Xiaoyan lalu melihat ada platform lingkaran di sana. Para petarung yang terhormat, ini adalah platform VIP dan dengan fungsi tersembunyi, ucap dari petugas di sana. Dengan fungsi tersembunyi. Baiklah, gumam dari Xiaoyan. Xiaoyan langsung melompat ke atas platform itu dan semua orang di belakangnya mengikuti Xiaoyan melompat ke platform itu juga. Area di sekitarnya pun tiba-tiba memudar
dan mereka langsung merasa seperti berada di dunia lain. Dan daerah sekitaran mereka menjadi tempat yang tandus. Dan di sana ada makhluk aneh berukuran sekitar 100 kaki. Kekuatan dari setiap makhluk ini hanyalah sekitar 9 bintang Daudi. Tetapi jumlahnya sangatlah banyak. Ada sekitar 30.000 jumlah makhluk di sekitaran sini. Untuk menyelesaikan misi ini, kamu harus membunuh semua makhluk ini. Atau bisa bertahan selama 1 tahun. Selain itu, 1 hari di sini sama dengan 1 tahun waktu normal, ucap dari petugas itu. Mendengar itu, Xiaozan pun lalu berkata, "Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan kali ini? Membunuh semua makhluk ini atau bertahan selama 1 tahun?" Tanya dari Xiaozan. Kita harus melakukan keduanya. Kalau kita tidak bisa membunuh mereka semua, berarti kita harus bertahan selama 1 tahun di sini. Tetapi aku rasa ada cara lain. Dan aku akan mencoba menemukannya, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menatap Xia Jinghui. Karena ini adalah fantasi, maka fantasi ada pusat ilusinya. Jika Xia Jinghui berhasil menemukannya, Xia Jinghui pasti bisa menghentikan fantasi ini. Xia Jinghui pun segera mengangguk mendengar itu. Dan kekuatan jiwanya langsung dilepaskan. Dan pada saat ini semua makhluk di sini langsung menyerang kelompok Xiaoyan. Kita harus bisa melindungi Xia Jinghui dengan baik. Soalnya dia bisa memeriksa tempat ini dengan leluasa, ucap dari Xiaoyan. Pertarungan tanpa henti pun telah dimulai dengan sangat sengit. Karena jumlah makhluk di sini sangatlah banyak, pertarungan ini menjadi sangat merepotkan walaupun makhluk itu tidak terlalu kuat. Karena jumlahnya yang terlalu banyak. Setelah beberapa waktu berlalu, Xia Jinghui pun lalu berteriak, "Aku menemukannya. Inti ilusi ini ada di bawah kita. Ternyata ilusi ini sangatlah sederhana," ucap dari Xia Jinghui. "Ya, tetapi makhluk-makhluk ini cukup merepotkan. Membuat kita sulit untuk bergerak," jawab dari Xiaoyan. Xiaoyan nyaris tidak bisa menghentikan makhluk-makhluk ini. Mereka tidak bisa membunuh makhluk-makhluk ini dengan cepat. Jika mereka benar-benar ingin membunuh 30.000 iblis ini, entah harus membutuhkan waktu berapa lama. Apakah rana ilusi ini dibangun dengan bantuan benda asing? Tanya dari Xia Jinghui. Dia tampak berpikir keras saat ini. "Hei Xia Jinghui, apakah kamu bisa memecahkan teka-teki ini dengan cepat?" ucap dari Xiaozan yang tubuhnya penuh dengan darah hijau yang berasal dari makhluk-makhluk itu. "Tenang, berikan saja aku waktu sedikit lagi dan jangan khawatir," ucap dari Jiangya. Xia Jinghui, "Cepatlah, makhluk ini terlalu menjijikan," ucap dari King Mu'er. Tetapi Xia Jinghui tidak menjawab pertanyaan dari King Mu'er itu. Dia tetap berfokus pada ilusi ini. Dan tiba-tiba Xia Jinghui melambaikan lengannya. Dan makhluk-makhluk itu langsung membeku. Lalu ada suara keras yang terdengar. Dan ilusi itu pun menghilang sepenuhnya. Dan pemandangan di sekitaran mereka pun kembali ke platform lingkaran. Dan area di sekitarnya pun secara bertahap terbuka lagi. Pada saat yang sama, suara nyaring terdengar di seluruh aula Suzaku. Platform VIP tim Fearless hanya membutuhkan 12 menit untuk menyelesaikan misi pertama mereka. Dan mereka menempati peringkat kedua. Tiba-tiba seluruh aula Suzaku pun berseru mendengar itu. "Tim Fearless lagi, tim Fearless sangatlah kuat." Orang-orang mulai membicarakan tim Fearless lagi. "Tuan Gengbing, apakah tim Fearless itu adalah orang-orang yang berada di kapal kelas 3 yang bertuliskan kata Fearless yang pernah kita temui sebelumnya?" ucap orang di sebelah Gengbing. "Sebenarnya aku masih belum yakin. Tetapi itu mungkin benar saja. Mereka, ya itu adalah mereka. Dan itu mungkin saja," ucap dari Gengbing. "Hahaha, jika itu benar-benar mereka, mungkin kita bisa bekerja sama dengan mereka dan menjadi tim yang sangat kuat. Bagaimana?" ucap dari anak buah Gengbing. Namun mendengar itu Gengbing hanya tersenyum biasa saja. Dan sepertinya dia masih enggan berbicara dengan Xiaoyan jika mereka benar-benar bertemu lagi. Dan segera setelah pengumuman itu keluar, ada tulisan di langit aula Suzaku. Dan nama tim Fearless pun muncul di sana. Dan di atas tim Fearless ada tim Psionic yang menyelesaikan misi hanya dalam waktu 11 menit saja. Perbedaan mereka hanyalah 1 menit. Dan tim Psionic ini adalah di sebelah Xiaoyan pada saat ini.
Tim Visionik berdiri di atas platform dan menatap ke papan peringkat. Pada saat yang sama, Xie Jinghui dan juga Xiaoyan sama-sama memandangi tim Visionik ini. Di antara anggota tim Visionik ada sosok kecil yang berambut panjang. Tetapi mereka tidak bisa memastikan apakah itu laki-laki atau perempuan. Dia juga lalu memandangi Xiaoyan dan Xie Jinghui pada saat yang sama. Jadi, kalian adalah tim Fearless? Ternyata masih ada orang yang memiliki kekuatan ilusi yang begitu tinggi. Ucap dari sosok kecil itu berkomunikasi dengan kekuatan jiwanya. Namaku adalah Ling Fei dan saya berasal dari dunia visionik di dunia tengah. Senang bertemu denganmu, ucap dari sosok kecil itu yang ternyata bernama Ling Fei. Aku adalah Xie Jinghui dan ini adalah ketua kami. Dia Xiaoyan. Ucap dari Xie Jinghui yang juga berkomunikasi dengan Ling Fei dengan kekuatan jiwanya. Tetapi kekuatan jiwa ketuamu itu tampaknya tidak sekuat dirimu. Ya, itu tidak terlalu buruk. Ya baiklah, namaku adalah Ling Fei. Ucap dari Ling Fei sambil menatap Xiaoyan. Hei, namaku adalah Xiaoyan. Jawab dari Xiaoyan. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Ucap dari Ling Fei. Kemudian tim Visionik pun pergi dari aula Suzaku. Dan sepertinya mereka pergi ke aula berikutnya. Pada saat ini, Serigala Darah dan timnya juga telah lulus dalam misi pertamanya. Tetapi mereka membutuhkan waktu lebih banyak dan sama sekali tidak berada di peringkat teratas. Mereka pasti menggunakan cara yang curang. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa membunuh 3.000 makhluk dalam waktu sesingkat itu? Ucap dari Serigala Darah. Hanya ada satu kemungkinan. Ucap wanita menawan di samping Serigala Darah. Suebin, apakah kamu tahu dengan cara apa mereka menyelesaikan misi ini? Ucap dari Serigala Darah. Tim Visionik berasal dari dunia tengah. Kabarnya mereka memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Tim Fearless juga seharusnya menggunakan metode yang sama, yaitu menggunakan kekuatan jiwa, bukan? Ucap dari Suebin. Mereka menggunakan kekuatan jiwa. Tadi kita juga menggunakan kekuatan jiwa, tetapi tidak bisa secepat mereka. Bagaimana itu? Ucap dari Serigala Darah. Xiaobin lalu menggelengkan kepalanya secara perlahan. Mereka menggunakan kekuatan jiwa, namun tidak membunuh semua makhluk itu. Mereka pasti mahir memecahkan ilusi ini. Ucap dari Xiaobin. Xiaobin, kenapa kamu tidak menggunakan cara yang sama? Ucap dari Serigala Darah. Aku sudah mencobanya, tetapi untuk memecahkannya, kita harus memiliki tingkat pencapaian kekuatan jiwa yang sangatlah tinggi, ucap dari Xiaobin. Jika terus begini, bisa-bisa mereka bisa membahayakan dunia Dewa Darah. Orang-orang itu pun memang memiliki bakat yang kuat, tetapi untuk mengancam dunia Dewa Darah, aku rasa itu tidak mungkin terjadi. Tenang saja, aku pasti akan terus membantumu untuk bersaing dengan mereka. Jawab dari Xiaobin. Mendengar itu, Serigala Darah pun lalu mengangguk. Saat Xiaoyan memimpin kelompoknya meninggalkan aula Suzaku dan pergi ke aula ketiga, aula Xuanwu, untuk menerima misi selanjutnya. Xiaoyan, sebelumnya kita berada di peringkat kedua. Namun kali ini kita harus merebut peringkat pertama. Bagaimana? Ucap dari Xiaozan dengan penuh semangat kepada Xiaoyan. Setelah beberapa saat, Xiaoyan dan kelompoknya pun tiba di aula Xuanwu. Ada banyak tokoh yang menonton di sini. Halo semuanya, selamat datang di istana Xuanwu. Tuan, tolong tunjukkan kartu energimu, ucap dari petugas aula Xuanwu. Xiaoyan pun lalu mengangguk mendengar itu. Lalu dia mengambil kartu energi di tasnya. Resepsionis lalu mengambil kartu energi di tangan Xiaoyan itu dan meletakkannya di kotak di depannya. Lalu sebuah tirai cahaya muncul di sana. Dan di sana tertulis informasi dasar dari tim Fearless. Setelah petugas selesai membaca informasi dasar dari tim Fearless itu, ada beberapa orang tua di belakang petugas itu yang lalu maju memandangi Xiaoyan. Karena kalian berada di peringkat kedua di misi sebelumnya, kali ini kalian berhak untuk memasuki tier pertama. Tetapi kalian bisa memilih apakah kalian ingin masuk tier pertama atau tier kedua, ucap dari orang tua itu. Apa perbedaan antara tier pertama dan tier kedua? Tanya dari Xiaoyan. Tier pertama bisa memasuki dunia fantasi terlebih dahulu.
dengan keuntungan yang lebih besar. Tetapi risikonya juga sangat besar. Dan tier kedua risikonya lebih kecil tetapi keuntungannya juga kecil. Ucap dari orang tua itu. Mendengar itu, Xiaoyan pun berpikir lebih dahulu sebelum menentukan pilihannya. Senior, kami akan memilih tier pertama saja, jawab dari Xiaoyan. Apakah kamu yakin? Aku menyarankan lebih baik kamu mengambil tier kedua karena itu akan jauh lebih aman untuk kalian, ucap dari orang tua itu. Aku tidak yakin kalau tier kedua lebih aman. Padahal mungkin saja di sana aku akan disergap oleh tier pertama. Jadi aku yakin akan tetap memilih tier pertama saja, jawab dari Xiaoyan. Orang tua itu pun tersenyum tidak berdaya mendengar itu. Baiklah kalau begitu. Percaya diri adalah hal yang sangat bagus. Karena kamu memilih tier pertama, aku hanya bisa berharap semoga kalian beruntung, ucap dari orang tua itu. Setelah orang tua itu melambaikan tangannya, tiba-tiba ada sederet kata tier pertama di belakang tim Fearless. Lalu muncul juga sebuah simbol di dada Xiaoyan. Simbol itu simbol pedang berwarna emas. Lencana ini adalah simbol statusmu. Kamu tidak boleh melepas lencana ini. Ini akan memecat posisimu dan pertempuranmu akan berakhir. Berikanlah yang terbaik kali ini, ucap dari orang tua itu. Baiklah tuan, jawab dari Xiaoyan. Sekarang kamu telah memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi ini. Dan sekarang juga kamu bisa memilih apakah kamu akan menggunakan kartu poin energimu atau tidak. Nilai energimu 8.000 bisa membantumu mendapatkan 10 bintang, ucap dari orang tua itu. Tuan, bisakah poin energi ini dibagikan kepada seluruh anggota timku? Ucap dari Xiaoyan. Tentu saja bisa, tetapi kamu tidak akan mendapatkan 10 bintang. Apakah kamu yakin akan hal itu? Tanya dari orang tua itu. Ya, aku yakin dan aku bersedia berbagi poin energi dengan yang lainnya, jawab dari Xiaoyan. Xiaoyan, aku pikir lebih baik jika poin energi ini untukmu sendiri saja. Tentu itu akan membuatmu jauh lebih kuat lagi dibandingkan jika kamu membaginya kepada seluruh anggotamu, ucap dari Xiao Zhang. Xiaoyan mendengar itu dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Baiklah kalau begitu. Jika kamu bersikeras, ucap dari orang tua itu. 8.000 energi poin pada kartu energi kini telah berubah menjadi 0. Dan pada saat yang sama air di danau emas pun tiba-tiba bersinar. Dan kemudian membentuk pusaran air yang sangat besar di sekitarannya. Masuklah ke sana, ucap dari orang tua itu. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu menganggukkan kepalanya. Dan memandangi pusaran air di danau itu. Dia bisa merasakan aliran gas yang sangat stabil di dalamnya. Air danau ini sangatlah mirip dengan sungai sumber gas di kuil Liling. Semua orang tahu bahwa sumber gas murni ini bisa meningkatkan kekuatan mereka. Melihat itu Xiaoyan pun lalu mengangguk. Dia lalu memberikan hormat kepada orang tua itu. Kemudian dia memimpin kelompoknya untuk masuk ke dalam pusaran air itu. Dan yang lainnya juga ikut melompat ke pusaran air. Pada saat yang sama, ada sosok yang berdiri di tepi danau sambil melihat pemandangan itu. Wajahnya terlihat sangat muram dan mengerikan. Dan dia adalah Jiang Ya. Di belakang Jiang Ya ada dua orang yang lainnya sedang berdiri. Ya, mereka adalah Wang He dan juga Xin Yu. Mereka terus berdiri di tepi danau. Mereka melihat ke danau emas yang bertabur bintang 10 bintang. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil melewati rintangan kedua ini dan berhasil memasuki aula berikutnya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Ya, gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian yang suka akan alur cerita yang gue bawain ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Sampai jumpa di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum. Dadah.